المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد فإنا والحمد لله قد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام وآمنا بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبملائكة الله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر وبكل ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم يا رب العالمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا أرحم الراحمين. Bacaan kita halaman 52, hadis ke-424. Hadis ke-424. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa alaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid daraini amin. Qala radiyallahu ankum rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair. Allahumma astur uyuba muallimi anna wa la tadhhab barakatihim anna ya arhamar rahimin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam atadruna manis sabiquna ila dhillallahi azza wa jalla
alladzina idza utul haqqa qabiluhu wa idza su'iluhu badaluhu wa hakamu linnasi ka hukmihim li anfusihim. Kata baginda Rasul, atadruna, apakah kalian tahu, manisabikuna, orang-orang yang duluan, ila dzillillahi azza wa jal, yang dapat naungan Allah nanti di yaumil kiamat. Tahu gak kita siapa orang yang dapat naungan nanti di padang mahsyar duluan? Kan kalau kita ada di padang mahsyar dibangkitin nama Allah tuh, nggak pakai baju, nggak pakai celana, boro-boro baju sama celana, sehelai benang pun kagak ada di badan kita. Tinggi kita sama 30 hasna. Wadatnu syamsu ala ru'usihim, matahari dekat dengan kepala kita. Wataharakat ala a'nakihim, yang matahari itu membakar atas pundak-pundak kita. Sejengkal berarti matahari dengan kita. Nah kata Nabi, atadruna manisabikuna ila dzillillahi azza wa jalla. Tahu gak siapa yang dapat naungan duluan di antara manusia-manusia? Kata Nabi, nanya sama sahabat. Maka Nabi menjawab, alladzina idza utul haqqa qabiluhu, adalah orang-orang yang apabila diberikan al-haqqa, akan kewajiban, akan amanah, qabiluhu, maka dia menjaga kewajiban tersebut, maka dia menjaga amanah tersebut. Emang perkara susah Pak jaga amanah? Nggak ada yang percaya sama manusia, malaikat aja enggak mungkin sih. Malaikat aja nggak percaya sama manusia. Kenapa? Manusia gampang tergelincir. Kadang-kadang orang baik sama kita, pas urusan duit berubah bentuk dia. Iya, pas urusan duit dia jadi berubah bentuk. Yang tadinya baik sama kita malah jadi musuh dalam selimut, gara-gara duit misalnya. Kadang-kadang gara-gara perkara apapun berubah bentuk manusia. Hati-hati para hadirin. Nah orang yang jaga amanah ini adalah orang yang dapat naungan Allah duluan, dikasih atap sama Allah. Maka kata Nabi, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Yang pertama imamun adil, 7 golongan orang yang dapat naungan Allah pada mahsyar. Yang pertama adalah imamun adil, imam pemimpin yang adil, yang menempatkan sesuatu pada tempatnya. Siapa pemimpin? Ya kita. Sekurang-kurangnya kita sebagai pemimpin buat badan kita sendiri. Jadi kalau kita adil sama badan kita tuh, badan kita adil, kita jagainnya. Malam istirahat, pagi nyari nafkah. Jadi itu adil. Jangan begadang mulu. Kadang main catur, kadang nonton bola. Rame nih. Kalau udah gak kuat mah jangan diterusin. Jadinya kita gak amanah sama yang Allah kasih ke badan kita. Namanya zalim kita sama badan kita. Makanya Al-Quran ajarin tuh ya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Gitu. Rabbana ya Allah, Tuhan kami, zalamna, kami telah zalim terhadap diri kita sendiri. Anfusana wa illam taghfir lana, jikalau engkau enggak ampunin kami, lanakunanna, pasti kita termasuk orang yang merugi. Rugi kalau nggak diampunin Allah, gitu. Itu yang pertama, orang yang dapat naungan Allah. Yang kedua, wa idza su'iluhu badaluhu, dan apabila orang itu dimintain sesuatu, badaluhu, maka dia penuhin permintaan tersebut. Ada orang minta tolong sama kita tolongin.
Untung, kalau bahasa untung di dunia mah enggak, tapi ada untung di akhirat. Kita penuhin permintaan dia, kita tolongin dia kalau kita bisa. Enggak usah sampai kalimat isar deh. Enggak usah sampai kita sampai derajat isar. Isar itu apa ya? Sifat yang mendahulukan orang lain, sifat yang mendahulukan kebutuhan orang lain, sedangkan kamu itu butuh. Kita butuh nih, kita duluin orang, ya, itu namanya ihsan. Nggak usah sampai derajat itu deh. Kita yang penting kita mampu kita bantu, yang nggak mampu kita nggak bantu misalnya. Tapi kalau udah derajat ihsan, itu kalau udah sampai kita masuk kategori ihsan, maka Allah banggain kita di depan malaikat Jibril dan Mikail. Tuh. Jadi kalau kita punya sifat ihsan mendahulukan kebutuhan orang lain ketimbang kita sendiri, nah itu namanya ihsan. Allah, biar dia gue susah asal duluan. nah iya misalnya begitu. Ya? Nah, tapi jangan ketahuan bini. Iya ntar ketahuan bini berantem ente. Lagu-lagu lu. Iya kagak? Laguan lu masih butuh aja kasih orang kan gitu. Kuncinya itu. Kuncinya. Jadi kalau kita udah bisa ihsan mendahulukan kebutuhan orang lain, itu udah luar biasa. Bangga Allah punya hamba seperti kita di hadapan malaikat Jibril dan Mikail. Itu satu keadaan di mana luar biasa ihsan. Ya pernah kejadian dia saya cerita ya, di sebuah perang kan ada 20 orang gitu lagi diobatin, ya kan, 20 orang selesai perang, ada PMI-nya gitu obat-obatin. Ini keliling nih, ini persis kayak gini nih, duduk ini, ngempet semua, duka diobatin PMI. Pak minum pak, enggak sebelah saya dulu. Kasih pak minum pak, enggak sebelah saya dulu. Itu isar tuh, padahal rumahnya lagi aus. Pak minum pak, sebelah saya dulu tuh. Nah terus muter, kagak ada ya minum sampai sini mati, lain sini udah mati, terus mati semua. Aus dan ihsan itu tuh sampai begitu tuh dalam hadis, dalam kitab Majalis Saniyah disebutin kayak gitu, mempertaruhkan nyawanya demi orang lain, akhirnya mati semua. Ihsan mati sampai yang terakhir mati. Itu luar biasa. Yang model begini dibanggain sama malaikat Mikail, dibanggain depan malaikat Jibril dan Mikail. Nah itu mah kita kudu mikir-mikir yang kayak gitu. Kita dikasih orang makanan, padahal kita lagi lapar, kita kasih orang lagi. Itu ihsan. Ingat seumur hidup Ustaz. Iya, jangan ingetin, lupain aja. Enggak, kitanya yang diberinya. Ya? Yang diberinya. Iyalah pasti. Kalau yang tergantung sih. Ada orang modelnya dikasih, dia terima kasih. Ada orang yang dikasih cuek-cuek aja. Ada orang yang dikasih malah komentar segini doang nih. Macam-macam dah orangnya. Man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Siapa orang yang kagak pandai berterima kasih kepada manusia, maka hakikatnya dia nggak pandai bersyukur kepada Allah. Tuh hadis nabinya. Kalau kita nggak pandai berterima kasih kepada manusia, dikasih kita nggak terima kasih, yaitu hakikatnya kita nggak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi cukup berterima kasih aja sama nggak dengan bersyukur Ustaz? Ya, sekurang-kurangnya itu. Sekurang-kurangnya itu. Kalau kita dikasih orang satu pemberian, kemudian kita terima kasih sama orang tersebut, maka itu bentuk syukur yang paling rendah. Gimana ningkatinnya lagi? Kita manfaatin apa yang udah dikasih sama orang lain. Dikasih nasi, ya makan. Itu. Tapi lihat dulu. Kalau cerita nih, Nabi nih luar biasa akhlaknya. Satu ketika Nabi Muhammad itu punya kebiasaan kalau dikasih orang pasti dia bagi sahabat-sahabatnya. Gitu kan, kasih orang nih lagi ngomong gini, ya Rasul nih anggur potek dah nih, dibagi-bagi beres.
Senang tuh yang ngasih. Satu ketika ada orang ngasih baginda Rasul, ya Rasul nih anggur buat engkau. Oh iya, ditaruh sama Nabi. Orang yang cerdas, orang yang menjaga hati pemberi langsung dimakan biar kelihatan yang ngasih. Makan. 1, 2, 3, sampai habis kantong plastik bagian. Sahabat tungguin, lah tumben Nabi lagi. Orangnya seneng kagak tuh dihabisin sama Nabi tuh? Langsung dibagi, langsung dihabisin. Pulang satu orang yang ngasih, ada yang protes di sampingnya, ya Rasul, biasanya engkau kalau dapat makanan bagi-bagi ke kita, ngapain ini kagak dihabisin dewekan ya Rasul. Ya Allah, kata Nabi, kalau saya bagi-bagi komentarnya berbeda-beda wahai sahabat. Lah emang apa? Asam. Makanya saya habisin, saya makanya sampai dengan tersenyum, padahal mah asam. Gimana ya kalau makan asam sambil senyum? Sulit itu, ya Allah. Oh begitu ya, iya. Nah itu jaga perasaan orang. Susah. Kita dibagi orang aja asam apa sih? Kita lagi ada acara, ada orang bawain jeruk, bawain asam. Ada aja yang kita komentari. Mana ada orang mau beli jeruk asam coba? Nggak ada ya. Kan logikanya nggak masuk akal kalau kita ngomel. Kadang-kadang manusia itu kelewat batas yang dia nggak pikirin. Padahal itu orang yang beli nggak mau beli yang asam, nyari yang manis. Cuman aja dapatnya emang yang asam. Masa kita mau bongkar natu-natu, ini kita bongkar manis kasih, bongkar asam jangan. Tak lucu, itu nggak masuk akal. Allah. Kalau kita pikirin itu lelucon, tapi mengandung makna tasawuf tinggi. Kita masa iya kita ngasih jeruk, kemudian terus kita makan terus jeruknya asam, terus kita ngomongnya apa coba? Ini tasawuf nih. Beli di mana? Tasawufnya minimal jangan sampai nyela aja. Maka tasawuf akhlaknya itu minimal kita dikasih terima kasih. Pas kita makan asam, kira-kira apa yang kita ucapin kira-kira? Ya itu bohong namanya. Ini asam ini mah. Saya bilang beli di mana nih? Bayaran lain kali jangan situ ya. Ya jadi tuh. Nabi ketika makan yang asam dia nggak ngomong apa-apa. Nggak komentar apa, dia makan dia habisin sendiri. Kalau bangsa kita makan sekantong anggur asam besok moncor. Tapi kan memang Allah jaga, Allah karim. Sulit, minimal jangan sampai nyakitin sang pemberi. Itu minimal. Itu dikasihnya lah Allah karim. Jangan itu. Yang kedua, orang yang Allah kasih naungan di padang mahsyar. Yang ketiga, wahakamu linnasi kahukmihim li anfusihim. Yang ketiga, wahakamu, mereka mengkuatkan atau menghukumi manusia atau memperlakukan manusia kahukmihim li anfusihim, sebagaimana dia memperlakukan dirinya sendiri. Kalau kita memperlakukan diri kita sendiri dengan baik, begitu juga kita harus memperlakukan orang lain. Tuh, ini agak susah memang. Kalau musuh di mana? Hah? Kalau musuh di mana? Musuh. Musuh Musuh apa dulu, Pak dulu? Dia kalau musuhnya musuh beneran kita lawan penjajah, ya itu musuh. Tapi Nabi juga sama musuh biasa aja. Sulit ya kalau ngikutin Nabi mah. Iya, kalau ngikutin Nabi sungguh-sungguh agak sulit. Sama Abu Jahal, Abu Lahab ya. Nabi kurang baik apa coba? Abu Jahal, Abu Lahab. Ya. Muawiyah sebelum masuk Islam. Abu Jahal. Abu Jahalnya pura-pura sakit ya. Bikin lobang.
Allah kirim. Yang tukang lemparin kotoran, iya. Udah 3 hari nggak ada yang lemparin. Nabi cari kemana tuh orang? Sakit ya Rasul. Apa ternyata Nabi tengokin? Ada, model gini ada. Tiap hari kita mau ke musola dilemparin tai sama orang gitu. Udah berapa hari gak kelihatan yang lempar. Kita tanya, tuh orang kemana sakit? Dia mampus kali. Oh, jadi Nabi kan kagak diparahin. Kata tuh orang, ya Rasulullah, engkau orang yang awaluman yusi. Engkau orang yang pertama mengunjungiku. Kata tuh orang. Fashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Akhirnya kayak gitu. Engkau wahai Rasul yang pertama kali jengukin saya, yang lain belum ada yang jengukin. Saksikanlah tiada Tuhan selain Allah. Gitu. Gara-gara akhlak Nabi. Masuk Islam. Semua kalau dalam cerita biografi Nabi, nggak ada orang yang masuk Islam kecuali dengan akhlak Nabi. Nggak ada yang diajak Nabi, nggak ada. Semuanya dengan akhlak Nabi. Luar biasa. Kita memperlakukan orang lain sebagaimana kita perlakukan diri kita sendiri. Jangan kita nanya bagaimana orang lain terhadap diri kita, tapi kita tanya terus diri kita bagaimana perlakuan kita terhadap orang lain. Tuh. Kenapa kita begitu? Karena kalau kita nanya diri kita sendiri gimana cara kita berakhlak kepada orang lain, itulah yang menjadi sandungan atau pembelaan kita di yaumul qiyamah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Enggak pernah ditanya kita untuk urusan orang lain, enggak ada nanti ceritanya. Saya belum pernah dengar Rasid bagaimana tuh akhlaknya si fulan, kagak ada. Allah nanya kayak gitu. Yang ditanya akhlak kita sendiri. Nggak ada. Makanya yang bakalan ditanya kita sendiri. Makanya selalu kita tiap hari kita tanya diri kita, akhlak kita sama orang lain kayak gimana, gitu. Kadang-kadang kita udah beres, bini kita nggak nyokin. Iya. Saya selalu ajarin istri saya, lu mau orang lain, gue masih punya adik, masih punya empok, mau kata gitu. Begitu. Kadang-kadang saya ngajarin begitu. Kalau gue udah urusin keluarga gue, lu diem-diem aja ya, gitu. Gue lagi ngurusin, saya begitu orangnya, saya begitu pada hal ini. Kalau gue lagi ngurusin saudara-saudara kandung gue, lu marah, nggak apa-apa, lu marah aja. Karena hakikat haknya duluan saudara kandung ketimbang bini. Gitu. Bagaimana polanya supaya kita bisa memenuhi hak saudara kandung gitu? Itu agak sulit kalau kita biasanya kalau udah berumah tangga, jarang ada yang bisa. Kenapa? Ya begitu dah, takut sama begini. Paling kagak kita bilang apa? Gua gak enak, gua terberantem sama bini gua lagi. Gitu kadang-kadang. Padahal yang begitu salah. Bukannya laki-laki itu wajib bisa ngasih tahu sama istri. Lah wajib itu saya kasih tahu. Iya wajib. Itu saya kasih tahu ke istri saya. Kalau kita lempeng, apalagi urusan emak gitu, urusan orang tua kita. Tapi memang dalam kitab boleh kita kalahin orang tua demi kepentingan istri, boleh. Yang penting jangan sampai menyakiti hati orang tua. Boleh kita kalahin orang tua terhadap urusan istri, yang penting jangan sampai nyakitin orang tua. Di kitab begitu boleh. Enggak melulu kita bilang orang tua nomor satu, enggak. Kadang-kadang istri nomor satu, gitu. Tapi caranya bagaimana supaya kita enggak nyakitin orang tua kita. Jangan sampai kayak Alkoma, repot. Alkoma kan gara-gara baju ketukar doang. Aturan buat bininya kesalah, ngasih emak nih. Kan gitu lucunya. Iya, dia beliin di pasar malam 2 baju. Yang atuh gaya sekarang, yang satu lagi gaya emang gaya dulu, gaya jadul nih.
Sampai di rumah emaknya duluan, dia kasih bagian yang zaman modern cakep. Pulang ke rumah neneng, bado gini, apaan nih bang? Modelnya jadul banget. Salah ngasih gua. Tuker. Balik lagi ke rumah orang tuanya. Mak, salah mak, yang itu punya istri. Ya, gua udah seneng sama di pakaian. Gara-gara kayak gitu doang. Oh, kayak gitu. Sakit-hati tuh orang tua. Iya, gara-gara kayak gitu doang. Sampai mau matinya Alkama, sampai mau dibakar hidup-hidup dia kan. Ya Allah, jadi kalau engkau enggak maafin anakmu, kata Nabi, kan kubakar anakmu. Baru tuh orang tuanya bilang, ya saya maafin. Selesai, meninggal Alkama. Luar biasa. Samping itu kalau kita nyakitin orang tua, nanti fasilitasnya kalah jengking. Fasilitas traveling ke neraka jahanamnya kalah jengking. Akomodasinya. PT-nya PT Hurais namanya. Apa Hurais sih? Anak kalah jengking dari neraka jahanam. Itu buat orang yang biasa nyakitin orang tua. Aduh, kacau. Jangan sampai gitu. Nah itu wahakamu linnasi, dan dia mempergauli manusia kahukmihim sebagaimana mereka mempergauli diri mereka sendiri, lianfusihim, diri mereka sendiri. Rawahu Ahmad. Makanya kita dalam berwudu tuh supaya dapat naungan Allah ketika membasuh kepala. Allahumma lupa lagi. Allahumma baik wajhi yauma tabyadu wujuh taswadu wujuh. Allahumma adillani tahta arsyika gitu. Allahumma adillani, kayaknya ada yang salah nih. Apa di depannya, ada yang ingat gak? Allah karim, Allahumma sholli alaihi. Oh, Allahumma harrim sya'ri. Allahumma, kita masuk kepala nih. Allahumma harrim sya'ri wa basyari 'alan nari wa dhillani tahta arsyika yauma la dhilla illa dhilluh. Apal? Panjang banget. Itu sunnah tapi manfaat. Allahumma harrim sya'ri, ya Allah haramkanlah kulitku, wa basyari, dan badanku, 'alan nari, terhadap api neraka, wa azillani, dan naungilah diriku, tahta arsyika, di bawah arsmu, yauma la dhilla, yang pada hari tidak ada naungan illa dhilluka, selain naunganmu. Tuh cara basuh kepala bahasa Indonesia aja. Ya Allah haramin kulit dan badan saya dari neraka, dan naungnya saya nanti di bawah arsmu, yang pada hari tidak ada naungan selain naunganmu. Ya begitu aja bahasa Indonesia. Boleh bahasa Indonesia. Itu yang penting dipraktekin biar gak lupa. Kebanyakan hafalan sih jadi puyeng. Kebanyakan hafalan kayak dipraktekin ya puyeng sendiri. Gitu ya Allah. Ya kan? Saya emang gak puyeng Ustaz. Ya lu kagak ada yang ngapalin. Ingin berapa ya Bu yang kau kirim. Hadis ke-425. Ittaqu firasatal mu'mini fa innahu yanzuru bi nurillahi. Kata baginda Rasul, ittaqu, takutlah kalian, firasatal mu'min, terhadap firasat orang-orang mukmin. Fa innahu, karena sesungguhnya orang mukmin itu yang zuru, melihat binurillah, dengan cahaya Allah. Jadi jangan sampai kita meremehkan mukmin manapun, karena setiap mukmin itu punya kelebihan. Kenapa para wali itu disembunyikan sama Allah? Karena kalau kita dikasih tahu sama Allah, banyak mukmin yang diremehkan. Paham kalimat saya? Kenapa para wali itu disembunyikan? Karena supaya tidak meremehkan mukmin yang lainnya. Kalau wali kelihatan, tuh wali duduk semua aja, yang guru-guru kampung ditinggalin. Itu manfaatnya.
Makanya kenapa kita harus memiliki sifat tawadu? Ya itu tadi. Kenapa kita nggak boleh sombong? Wah, kalau kejadian kiamat itu kan Allah cuma ngomong kayak gitu doang. Bumi hancur, makhluk mati, makhluk terakhir mati, semuanya ini nggak ada kegiatan apapun. Allah cuma mau bilang apa tuh? Limanil mulkul yaum. Kata Allah cuma kayak gitu doang tuh. Tuh saya lihat di Al-Quran di tafsir, segitu dahsyatnya kejadian yaumil qiyamah. Orang berarakan, bumi hancur, planet tabrakan, air laut tumpah, gunung meletus berterbangan, dahsyat luar biasa. Gempa Cianjur aja kayak gitu tuh, apalagi kiamat. Sedahsyat itu apa yang Allah kepengen? Allah cuma mau bilang limanil mulkul yaum. Siapa raja pada hari ini? Kagak ada yang nyaut, mati semua. Cuman mau ngomong kayak gitu doang deh. Habis Allah ngomong kayak gitu nggak ada yang nyaut. Mana Fir'aun, mana Namrud, mana Korun, kagak ada yang nyaut. Mana presiden, kagak ada yang nyaut. Bab gitu nggak ada yang nyaut. Baru bangkit gitu. Dipanggil tuh malaikat pertama, malaikat Jibril. Hidupin sama Allah, Bril, bangun Bril. Bangun, sahur gitu. Jibril bangun, Mikail bangun duluan. Kata Allah, cariin kekasih gua. Kata Jibril, lu tahu Il. Kan udah rata tuh ya, bumi udah rata. Kata Jibril ke Mikail, lu tahu Il di mana kuburan Nabi? Kan udah rata semua, nggak tahu Mekah Madinah. Ya gua mana tahu, lu juga gak tahu, apalagi gua. Bahasanya kayak itu di kitab itu. Malaikat Jibril ngadu, ya Allah, bagaimana saya nemuin kekasihmu? Kata Allah, lihat aja cahaya yang memancar ke atas langit, tembus. Oh no, kan, marahin tuh cahaya kuburan Nabi. Bangunin Nabi, bangkit ya Rasul. Dikucuk-kucuk mata, kayak orang baru bangun. Mahadal yaumi Jibril, hari apa ini? Wahada, kata Nabi, kalau mereka Jibril, ini adalah hari pembalasan Allah. Kaget baginda Rasul. Baru siap-siap diri, Nabi mandi, pakai pakaian gitu. Nabi tuh begitu modelnya, siap-siap mau sidang. Mau sidang siapa? Lah kita. Baru dari dibangkitin malaikat Israfil. Bil, bangun Bil. Tiup. Bangkit kita dari kubur. Hal keadaan kita tingginya 30 hasta, lebar kita 8 hasta. Kemudian tidak ada yang pendek. Kita bersama dengan jin dan manusia. 12 terpecah menjadi 12 golongan, yang 11 itu bakalan menuju surga, neraka, yang satu bakalan menuju surga. Jadi 12 golongan gitu. Yang 11 masuk neraka, satu doang yang bakal masuk surga. Allah karim. Dari satu golongan itu sepertiganya langsung masuk surga tanpa hisab. 12 golongan, satu selamat, satu juga dipecah lagi gitu. Sepertiganya masuk surga, sepertiganya masuk surga tanpa hisab. Tinggal kita nih. Ada orang yang model naik jembatan Shiratal Mustaqim itu kayak kilat, weng. Ada orang yang cepet kayak lari biasa, sampai di tengah kesandung ngebur. Ada yang jalan pelan-pelan akhirnya nyampe. Ada yang kagak bisa jalan, pala di bawah, kaki di atas, gimana jalannya? Aku kata gitu, langsung gitu. Nah kita mau bagian yang mana? Yang kilat, bus. Kalau kita mau kayak kilat, langsung nyampe ke depan surga, maafin selalu orang lain.
Jangan punya dendam di antara kita penenang. Hatimu kudu lega. Itu namanya ahlul fudola. Sebutannya ahlul fudola. Selalu maafkan orang lain yang berbuat salah terhadap diri kita. Jangan pernah punya dendam sama orang lain. Apalagi ahli wirid. Ya bisa nanjak loh. Wirid dapet ya malam tahajud ente. Terus dengki sama orang gak bakalan nanjak. Gak bakalan nanjak. Kalau kita mau lewat jembatan muing sampai malaikat zabannya, woi siapa lu? Gitu. Jadi zikir juga tidak bisa ngebantu. Enggak ada zikir yang bisa menyelamatkan kita di hari panasnya api neraka, enggak ada. Saya belum pernah literatur itu. Cuman zikir itu yang bikin kita nikmat masuk surga. Jalannya yang paling cepat adalah hatimu lega terhadap orang lain. Harus bersih deh misalnya. Iya, Abu Domdom makanya dia derajatnya sama Nabi surga ini. Kenapa? Hatinya lega. Kalau guru saya almarhum Kiai Haji Badrun bilang Abu Domdom itu orang yang paling sukses di dunia. Emang apa guru? Dia mah gak pernah cemberut di depan orang. Digampar senang dia mah makasih. Nah, ada orang begitu guru. Ada tuh buktinya, ceritanya ada. Digampar terima kasih lah, coba. Iya. Ada guru saya. Emang ada tuh bukti. Kayak Barudin bilang kayak gitu. Mudah-mudahan itu kalau digampar terima kasih. Makasih ya. Makasih ya. Ada kita ada begitu ada. Usia lu jual, gue beli nih. Kata Kang Denny begitu tuh, lu jual, gue beli. Allah karim. Begitu. Sulit memang yang begitu sulit. Kenapa? Berkaitan dengan hati. Kita nggak bisa langsung bisa kayak gitu. Kita harus belajar terus menerus. Makanya saya bilang kan, itu rotasi cerita Quran akan terus berulang dan berulang dan berulang lagi. Kejadian itu aja walaupun pelakunya berbeda. Nah yang bahaya kita selalu melewati kejadian itu cuma kagak bisa berubah. Bosen ceritanya begitu-begitu lagi. Cuman orangnya pemerannya berbeda. Dulu gua nggak bisa tahan amarah gua. Masa sekarang kejadian sama walaupun orangnya beda, gua masih marah juga. Manusia kan ada batasnya. Gak ada manusia mah. Sabar kan ada batasnya kan begitu orang dalilnya. Gak ada yang begitu. Sabar. Man sabara zafira. Siapa orang yang sabar maka dia yang menang. Itu. Mengalah untuk menang. Enggak menang untuk menang gitu. Tapi kalau untuk menegakkan keadilan, untuk menegakkan kebenaran jangan ngalah. Ya, dengerin nih kalimat saya. Kalau menyangkut pribadi, kita ngalah. Tapi kalau menyangkut kebenaran, jangan ngalah. Kalau menyangkut, saya bilang sebelum itu, kalau menyangkut pribadi kita ngalah. Tapi kalau menyangkut kebenaran yang terjadi di depan kita, jangan ngalah. Jangan sampai bilang yang waras ngalah, enggak, malah injek-injek gitu. Kalau untuk kebenaran. Tapi kalau untuk menyangkut pribadi, ngalah dah. Nabi begitu orangnya. Harus dibedain ini menyangkut pribadi apa kebenaran masyarakat atau kebenaran umum. Maka kalau untuk kebenaran umum jangan ngalah, kita tegakkan itu yang benar. Tapi juga tegakkannya dengan ma'ruf, amar ma'ruf, nahi munkar bil ma'ruf. Jangan marah-marah para hadirin. Kecuali kita RT punya kekuatan, nah itu boleh karena dia punya jabatan, dia berhak untuk marah-marah misalnya gitu. Nah kalau kita masyarakat biasa nggak boleh. Sekelas Nabi Musa aja diomelin sama Tuhan ngadepin Fir'aun. Ya Allah saya mau bilangin Fir'aun jangan ngaku Tuhan dia, kata Nabi Musa kan itu. Idhab ila Fir'auna fa innahu tagha, kan gitu. Pergilah engkau ke Fir'aun karena dia sudah melampaui batas. Kata Allah, dia juga ngomongnya sama Fir'aun
baik-baik ya, kata Allah gitu. Jangan keras-keras. Lah, Musa Allah bilangin ketika berhadapan dengan Fir'aun yang ngaku Tuhan. Kita kan kagak ada yang ngaku Tuhan ya. Paling ya salah-salah dikit ya udah yang baik-baik aja. Itu pertimbangannya kayak gitu tuh. Nabi Musa suruh baik-baik ketika ngadepin orang yang ngaku Tuhan. Kalau ada di masyarakat kita yang ngaku Tuhan, kita bilangnya dengan baik, jangan bakar. Wah, jangan. Ini maling sendal jepit aja apa dibakar kan kacau ini. Kacau ya Allah jadi. Jangan kayak gitu. Karena gitu ya. Rawahu Tirmidzi satu lagi. Idra'ul hududa bisyubuhati. Idra'u tolaklah oleh kalian al-hududa bisyubuhat, menghukumkan sesuatu dalam hal-hal yang syubhat. Jangan pernah main daripada hal-hal yang syubhat. Jangan pernah main terhadap hal-hal yang syubhat. Apa tuh syubhat? Remang-remang, kagak jelas hukumnya. Besok pemilihan RW nih. Kapan mau RW sini? Hah? Siapa yang milih? Ada serangan pajak kagak? Itu duitnya halal apa haram tuh? Haram. Itu kan syubhat tuh. Dikata halal tapi suruh milih, dikata haram dia ngasih, kan remong-remong tuh. Gimana dong? Jadi itu duit terima apa kagak? Terima aja. Awal dikasih ya. Iya kan? Ribet tuh. Siapa orang yang biasa main-main di subuhat barang remeng-remeng, dikhawatirkan kata Nabi akan jatuh kepada yang haram. Ya kan pernah saya cerita ya, ada manusia yang ngakalin kayak gitu modelnya. Haram apa halal? Halal, Ustaz, orang boleh dikasih ya kan. Itu kan namanya kan nyari dalil, nyari pembenaran gitu. Ada raja bilang, "Hai para rakyatku," ya kan? Ceritanya gitu di majalis jelas banget aja. Innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihatun. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, yang di antara halal dan haram itu adalah subuhat. Maka jauhilah yang subuhat karena dikhawatirkan jatuh kepada yang haram. Maka di situ dicontohin kata Tuhan Raja, "Hai rakyatku, nanti malam kalian saya undang untuk makan malam bersama," kata Tuhan Raja. Ini desa A, desa B, desa C. Akhirnya berangkat semua ke istana. Sampai di istana grup A bikin grup B bikin grup C bikin barisan. Sampai itu dihidangkan nasi dan semur daging. Oh, semur daging, nasinya munjung, semurnya munjung. Wah. Para rakyatku, kata raja, sebelum kalian makan saya mau kasih tahu, mau saya kasih informasi. Apa Tuhan Raja, buruan udah lapar ini, kata rakyatnya. Jauh jalannya. Apa kata Tuhan Raja? Oh, itu nasi yang ada di hadapan kalian adalah halal. Yang ada di semur daging itu haram, daging yang gua boleh nyolong. Tapi kecapnya halal. Jangan kalian ambil yang haram. Kata Tuhan Raja jelas tuh ya. Jangan kalian makan yang haram. Jangan kalian ambil yang haram. Kecapnya boleh halal. Kecap. Desa A patuh makan nasi doang sama kecap. Desa B karena emang udah ngiler udah daging munjuk, akhirnya tuh nasi dipopol-popolin sama daging. biar rasa daging. Desa yang C katanya nih kreatif nih, desa C kata pimpinan desa itu piringnya kita deketin. Wow, ini semur munjung piringnya pada di samping-samping. Ayo kita makan. Wow, makan nasi sama kecap. Tiba-tiba daging yang murah. Jatuh ke piring masing-masing. Hei, halal nih.
Halal di daging. Lo kok halal kata Tuhan aja? Iya Tuhan aja, saya kan kagak ngambil, dia jatuh sendiri Tuhan aja. Tapi orang ngakal-ngakal dihukum. Padahal perintahnya jangan ngambil. Iya kan kok kagak ngambil, dia sendiri. Sama kayak gitu. Kan gua kagak minta, orang dia ngasih. Allah karim. Nah begini nih maksudnya Allah. Kadang-kadang manusia begitu tipikalnya. Allah. Setelah raja ternyata itu tafsiran ulama dalam sebuah ayat gitu. Ya. Kita kulu washrabu, makanlah dan minumlah daripada yang halal, ma razaqnakum, apa-apa yang sudah diberikan kepada kalian, yang kami berikan kepada kalian, halalan thayyiban, yang halal dan yang thayyib. Kalau kita bisa makan tempe yang halal mah tempe aja, tapi lebih bagus ayam yang halal. Kan halalan thayyiban, jangan tempe mulu, kesian kalau gitu kali-kali recehkan gitu. Menikmati dunia boleh, ya. Jangan kaku sama dunia. Jangan kaku sama dunia. Kalau emang zaman sekarang makanannya yang dulu kayak gitu, ya udah ikutin aja model kayak gitu. Apalagi anak-anak kita yang udah tumbuh gede pada zaman sekarang, nggak mungkin kita paksain makan ikan asin sama sambal doang. Kagak doyan yang zamannya begitu. Dulu bapak hidup makan, ya dulu bapak hidup makan ikan asin doang sama sambal. Ya kan dulu pak, beda sama sekarang gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nunggu Isya, ada pertanyaan 2 menit. Yang kelihatan haram dan tidak haramnya sesuatu